Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengujian KAS berita acara KAS Opname pada PT Seroja, PT Mentari, dan PT Abadi Makmur yang beranggotakan Krisusan, Uus Puspita Ningrum-Sari, Umu Mutmainnatul Marhamah, Esi, Gustina Nuryahni, Alifia Sagita, dan Amelia Nursofiani. KAS merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, KAS merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi KAS. KAS yang dicantumkan di neraca adalah KAS di tangan perusahaan dan KAS di tangan bank. Dalam pemeriksaan terhadap KAS, auditor memperhatikan overstatement terhadap nilai KAS. Cara auditor mendeteksi atau memverifikasi KAS adalah dengan memperhatikan penerimaan KAS yang understatement dan pengeluaran KAS yang overstatement. Tujuan audit saldo KAS. Tujuan audit saldo KAS adalah untuk memperoleh bukti masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo KAS. Tujuan audit ditentukan berdasar atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu yang pertama asersi keberadaan dan keterjadian, yaitu saldo KAS tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua asersi kelengkapan, saldo KAS tercatat meliputi pengaruh semua transaksi KAS yang telah terjadi. Yang ketiga asersi hak kewajiban, saldo KAS mempunyai hak legal atas seluruh saldo KAS yang tampak pada tanggal neraca. Yang keempat asersi penilaian dan pengalokasian, saldo KAS tercatat dapat direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai dengan schedule pendukungnya. Yang kelima asersi pelaporan dan pengungkapan, saldo KAS telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam neraca. Identifikasi dan pengungkapan yang tepat dan memadai melakukan hubungan dengan adanya pembatasan penggunaan KAS tertentu. Keterangan kontingensi atau belum pasti, compensating balance, dan line of credit dengan bank telah diungkapkan secara memadai. Audit KAS kecil PT Cash pada PT Seroja. KAS yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari PT Cash dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening KAS dan bank perusahaan, KAS Opname dilakukan oleh auditor di hadapan Rina Kasir PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2010 dari jam 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini adalah hasil perhitungan KAS yang dilakukan oleh kantor Kap Inco PT Cash. Uang kertas 50.000 sebanyak 1 lembar, 20.000 sebanyak 2 lembar, 10.000 sebanyak 5 lembar, 5.000 sebanyak 10 lembar, 1.000 sebanyak 20 lembar, 500 sebanyak 20 lembar, 100 sebanyak 20 lembar. Uang logam ada 1.000, 500 sebanyak 1.000, 500 sebanyak 10, 150 dan 25. Audit KAS kecil PT Cash pada PT Seroja diminta berdasarkan komposisi PT Cash di atas. Buatlah berita acara pada KAS Opname per 31 Desember 2011 dan jurnal penyesuaiannya. Ini ada jurnal info, client, reported by, date, dan index. Berita acara KAS Opname 31 Desember 2013 jam 10 sampai dengan 11.30. Keterangan uang kertas sebanyak 50.000 sebanyak 1 lembar, totalnya 50.000. Uang kertas 20.000 sebanyak 2 lembar, totalnya 40.000. 10.000 sebanyak 5 lembar, totalnya 50.000. 5.000 sebanyak 10 lembar, totalnya 50.000. 1.000 sebanyak 20, totalnya 20.000. 500 sebanyak 20, totalnya 10.000. 100 sebanyak 20.000, totalnya sebanyak 20, totalnya 2.000. Uang logam
100, 500 sebanyak 10, jumlahnya 5.000. 150, 25, totalnya 5.000. Audit kas kecil atau petty cash pada PT Seroja. Cek mundur, totalnya itu 53.000. Pengeluaran kas yang belum dirembus atau diganti yaitu 580.000. Uang muka pegawai atau bon sementara yaitu 150.000. Totalnya itu menjadi 783.000. Saldo per audit yaitu 227.000. Saldo per buku yaitu 235.000. Perbedaannya itu 8.000. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2013. Pada tanggal 31 Desember 2013, keterangan kelebihan kas ada di debit yaitu sebesar 8.000 dan kas ada di kredit yaitu sebesar 8.000. Penjelasannya, 1. Cek mundur. Cek mundur ini berupa menjadi kas karena harus terlebih dahulu dicairkan berdasarkan tanggal cek. Kedua, pengeluaran kas yang belum dirembus atau diganti. Pengeluaran kas ini sangat jelas sekali bahwa terjadi pengeluaran kas pada kas, walaupun belum diganti, tetapi kas tersebut sudah dikeluarkan. Yang ketiga, uang kas pegawai atau bon sementara. Uang muka pegawai kas ini sudah dikeluarkan pada uang muka pegawai. Dari hasil audit tanggal 31 Desember 2011, total jumlahnya yaitu 227.000. Dan saldo per buku terdapat 31 Desember 2011 jumlah totalnya 235.000. Dan terdapat perbedaannya yaitu sejumlah 8.000. Dalam kasus ini terdapat kelebihan kas. Jurnal kas penyesuaian per 31 Desember 2011 adalah kelebihan kas ada di debit 8.000 dan kas berada di kredit yaitu 8.000. Laporan auditing pemeriksaan siklus kas dan setara kas pada PT Mentari. Bapak Agus adalah seorang auditor yang melakukan pemeriksaan kas PT Mentari per 30 April 2018. Pada hasil pemeriksaan kas sebesar 767.000, sedangkan saldo menurut buku besar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 750.000. Data uang kas yang ada di tabel berikut. Uang kertas senilai 100.000 sebanyak 2 lembar, 50.000 sebanyak 5 lembar, 20.000 sebanyak 5 lembar, 10.000 sebanyak 15 lembar, 5.000 sebanyak 10 lembar, 2.000 sebanyak 5 lembar, 1.000 sebanyak 7 lembar. PT Mentari pada tanggal 30 April 2018 melakukan pemeriksaan kas laporan hasil pemeriksaan kas sebagai berikut. Uang kertas 100.000 sebanyak 2 lembar senilai 200.000, 50.000 sebanyak 5 lembar senilai 250.000, 20.000 sebanyak 5 lembar senilai 100.000, 10.000 sebanyak 15 lembar senilai 150.000. 5.000 sebanyak 10 lembar senilai 50.000, 2.000 sebanyak 5 lembar senilai 10.000, 1.000 sebanyak 7 lembar senilai 7.000. Total dari keseluruhan ini dengan total 767.000. Jurnal selisih, tanggal 31 April 2018. Pada nama kas di debit senilai 17.000, selisih di kredit senilai 17.000. Jurnal kas agar saldo di buku besar sama dengan saldo fisik kas, maka tanggal 31 April 2018 keterangan saldo senilai 750 berada di debit. Dengan saldo di kredit nggak ada, dengan saldo 750.000. Selisih kas ada di debit senilai 17.000. Total saldo
750 ditambah 17, totalnya 767.000. Jurnal selisih kas. Pada tanggal 31 April 2018, keterangan selisih lebih pada dikredit senilai 17.000 dengan saldo 17.000. Laporan auditing pemeriksaan siklus kas dan setara kas pada PT Mentari. Berita acara pemeriksaan kas, nama perusahaan PT Mentari dilakukan pada tanggal 30 April 2018. Pemegang kas atas nama Indah. Sisa uang kas menurut buku kas. Pertama, sisa menurut buku kas senilai 750.000. Mutasi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 April 2018, jumlah sisa uang kas menurut buku 750.000. Uang dalam kas senilai untuk uang kertasnya 2 lembar 100.000 dengan nilai 200.000, 5 lembar dengan uang 50.000 senilai 250.000, 5 lembar dengan uang 20.000 dengan senilai 100.000, 15 lembar dengan uang 10.000 dengan nilai 150.000, 10.000, 10 lembar dengan nilai 5.000 dengan total 50.000, 5 lembar dengan nilai 2.000 totalnya 10.000, 7 lembar dengan nilai 1.000 totalnya 7.000. Maka total dari keseluruhan ini totalnya 767.000, sehingga selisih uang kas, sehingga kelebihan uang 17.000 rupiah. Dana kas kecil PT Kas Fund pada PT Abadi Makmur. Pada tanggal 1 Februari 2019, PT Abadi Makmur membentuk kas kecil. Diberikan kepada pemegang kas kecil sebesar 100.000 sebagai berikut. Uang kertas 50.000 sebanyak 1 lembar, 20.000 sebanyak 1 lembar, 10.000 sebanyak 2 lembar, 5.000 sebanyak 2 lembar. Total uangnya menjadi 100.000. Pengeluaran yang terjadi selama bulan Februari. Yang pertama, uang kas awal pertama 100.000 yang diberikan oleh PT Abadi Makmur. Untuk pembelian materai dengan total 5.000, untuk pembelian perlengkapan 17.500, untuk pembayaran ongkos pembelian 25.000, untuk pembayaran iklan di surat kabar harian dengan nilai 10.000, untuk pembelian materai dengan nilai 5.000. Untuk pembelian perlengkapan dengan nilai 12.500, untuk pembelian peralatan dengan nilai 20.000. Totalnya 75.000. Sehingga 100.000 dikurang 75.000 sama dengan 5.000. Buku kas kecil. Tanggal 1 bulan 2 2019 keterangan. Di sini ada keterangan penerima pengeluaran yang dapat didebet. Pembentuk kas kecil dengan nilai 100.000, pengeluaran nggak ada, materai, perlengkapan, biaya angkut, serba-serbi nggak ada. Pembelian, pengeluaran 5.000, materai 5.000, perlengkapan nggak ada, biaya angkut, serba-serbi. Pembelian perlengkapan, pengeluaran 17.500 dengan pengeluaran yang dapat didebet, perlengkapan 17.500. Biaya angkut masuk pengeluaran 25.000. Pengeluaran yang dapat didebet 25.000 di biaya angkut. Beban iklan pengeluaran 10.000 masuk ke serba-serbi, pengeluaran yang dapat didebet 10.000. Pembelian materai sebesar 5.000 masuk ke materai di pengeluaran yang dapat didebet. Pembelian perlengkapan 12.500 masuk di pengeluaran yang dapat didebet masuk ke perlengkapan. Peralatan senilai 20.000 masuk di pengeluaran yang ada debit, yaitu ada di serba-serbi. Total keseluruhan untuk penerimaan ada 100.000, untuk pengeluaran 95.000, untuk pembelian materai 10.000, untuk perlengkapan 25.000, untuk serba-serbi 30.000. Maka saldo kas kecil 5.000, pengisian kas kecil 95.000. Jurnal menggunakan metode tetap dan metode tidak tetap. Metode dana tetap atau inverse fund system.
Tanggal 1 bulan 2 2019, kas kecil ada di debit senilai 100.000, kas ada di kredit senilai 100.000. Materai perlengkapan beban angkut, beban iklan, peralatan berada di debit dengan nilai 95.000, kas ada di kredit 95.000. Metode data tidak tetap atau fluctuation fund system. Tanggal 1 bulan 2 2019. Kas kecil ada di debit senilai 100.000, kas ada di kredit senilai 100.000. Materai ada di debit senilai 5.000, kas kecil ada di kredit senilai 5.000. Perlengkapan ada di debit senilai 17.500, kas kecil ada di kredit senilai 17.500. Beban angkut masuk ada di debit senilai 25.000, kas kecil ada di kredit senilai 25.000. Beban iklan ada di debit senilai 10.000, kas kecil ada di kredit senilai 10.000. Dan berikutnya. Ini dari mana hasil ini? Hasil ini dari pengeluaran yang ada di bulan Juni ini kita jadikan jurnal, yaitu jurnal metode dana tidak tetap. Jadi kita masukkan ke jurnal tersebut. Kalau ini jurnal dana tetapnya dengan total segini. Kalau ini buku kas kecilnya yang dari pengeluaran tersebut dimasukin ke buku kas kecil. Sehingga terlihat kelebihan saldo ada berapa dan pengeluaran saldo ada berapa. Sehingga untuk sisa kas kecil PT Abadi yaitu saldo kas kecil ada di debit senilai 5.000 dan kas kecil ada di kredit senilai 5.000. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.